Baik, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Teorita Family TV. Di video kali ini bersama saya kita akan mengupas tentang persahabatan secara Kristiani. Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Baik, pada tanggal 8 Agustus 2021 kembali lagi bersama saya, dan semoga channel ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, bagi para penonton yang saat ini sedang menyaksikan. Seperti apa persahabatan secara Kristiani? Ikuti terus video ini, jangan di skip agar tidak gagal paham. Terima kasih. Ini adalah asas dan dasar persahabatan Kristiani. Tentu di masa sekarang banyak orang merasa kesepian, ya. Katanya mereka tidak punya sahabat. Kita juga sering heran, ada orang yang di sekelilingi begitu banyak orang, tetapi dia tetap merasa kesepian. Mengapa hati kita merasa sepi dan sendirian? Ini menjadi pertanyaan saya dan pertanyaan Anda juga yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Masalah kesepian bukanlah masalah yang punya teman atau tidak. Hati yang telah disentuh oleh Allah, hati yang telah disapa dan dikasih oleh Allah, menjadi hati yang serba melihat sahabat dalam diri siapapun dan apapun. Semuanya adalah sahabat. Baik teman-teman sekalian yang selalu diberkati oleh Tuhan, asal dan dasar persahabatan kita adalah kesadaran bahwa pertama-tama kita harus menyadari bahwa kita dikasih oleh Tuhan Yesus. Orang yang belum sampai pada kesadaran ini bahwa ia dicintai dan dikasih oleh Tuhan akan sulit menemukan sahabat dan persahabatan di dalam hidupnya. Santo Paulus begitu damai dan tenang dalam menghadapi aneka kesulitan dan penderitaan karena ia sungguh merasakan kasih Tuhan di dalam hidupnya. Apakah kita juga sebagai pengikut Yesus Kristus pernahkah merasa dikasihi oleh Tuhan di dalam hidup kita? Atau mungkin kita tidak menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Dalam kesendirian pun dia tidak merasa sendirian karena ia menyadari dan merasakan dirinya dikasihi Tuhan. Baik teman-teman sekalian, semoga kita juga seperti Santo Paulus, bahwa kita dikasih oleh Tuhan agar kita tidak merasa kesepian. Orang yang dikasih Tuhan seperti apa? Orang yang dikasih Tuhan, atau teman-teman sekalian sudah pernah dikasih Tuhan dan merasakannya seperti apa? Yang pertama, memiliki hati yang damai. Ketika teman-teman merasa dikasih oleh Tuhan, tentu hati kita merasa tenang, hati kita merasa nyaman, hati kita penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, tidak suka memaksakan kehendak kepada orang lain, sehingga orang merasakan damai bersama kita. Yang ketiga,
Kita tidak mau pamer bahwa sahabat kita banyak, karena bukan tergantung pada banyaknya sedikitnya sahabat, melainkan pada ketulusan dan keikhlasan hati dalam bersahabat. Baik teman-teman sekalian yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Tentu di dalam kehidupan kita lebih banyak memiliki sahabat, tetapi belum tentu hati kita tenang, hati kita damai. Tetapi banyak orang juga yang memiliki satu sahabat, tetapi hatinya sangat luar biasa, damai dan tenang. Karena pada dasarnya dia merasakan ia dikasihi oleh Tuhan melalui sahabat-sahabatnya. Kita bersahabat bukan untuk mencari nama, kedudukan, dan keuntungan, tetapi untuk membagikan kasih dan damai yang kita terima dari Tuhan. Atau mungkin teman-teman sekalian, ketika mencari sahabat tentu ada motivasi. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan. Ada motivasi, tetapi yang perlu kita tahu bahwa adalah yang Tuhan inginkan adalah ketika kita sudah merasa dikasihi oleh Tuhan, tentu kita juga harus membagikan kasih itu kepada orang lain, agar orang lain juga merasakan kasih yang kita alami. Maka kuncinya adalah kita perlu bersahabat dengan tulus tanpa pamrih. Persahabatan orang kudus. Baik teman-teman sekalian, kita perlu belajar dari tentang persahabatan orang kudus. Seperti apa persahabatan orang kudus? Persahabatan orang kudus juga menghayati asas dasar yang sama, yaitu kesadaran bahwa Allah yang terlebih dahulu menyapa dan mengasihi mereka. Dalam surat Rasul Yohanes yang pertama dikatakan demikian, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau kita baca dengan hati yang damai tentang ayat ini, sungguh luar biasa ya teman-teman sekalian ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita sejak dalam kandungan. Bahwa Tuhan sudah membentuk kita di dalam kandungan. Tuhan sudah mengasihi kita lebih duluan. Kesadaran akan kasih Allah itulah, entah disadari atau tidak, yang memungkinkan seorang mampu mengasihi orang lain. Seseorang yang sewaktu kanak-kanak mengalami kasih secara penuh dan membahagiakan dari orang tua dan keluarganya, dan akan mudah bersahabat dan mengasihi orang lain. Demikian pula sebaliknya, orang yang waktu kanak-kanak jauh dari kasih, dan ia akan jadi sulit menjalin persahabatan yang penuh kasih. Ini menjadi permenungan atau refleksi kita ketika teman-teman tadi sudah menonton tentang persahabatan secara Kristiani. Ada 4 pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada para penonton. Pernahkah Anda merasa dikasihi Allah? Kalau Anda pernah dikasihi Allah, lewat siapa? Dan yang kedua,
Setelah Anda mengalami dikasihi, apakah Anda berkeinginan untuk membagi atau mengasihi orang lain? Lalu bagaimana caranya atau relevansinya di dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, apakah Anda memiliki sahabat yang baik dan dekat? Apa-apa saja yang kamu lakukan terhadapnya? Dan yang keempat, kalau sahabatmu itu tidak sempat bertemu denganmu, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaan teman-teman sekalian? Apa yang Anda lakukan? Dari 4 pertanyaan ini menjadi permenungan kita, menjadi refleksi bagi kita. Sejauh mana kita sudah mengasihi Tuhan, sejauh mana kita sudah mengasihi sesama kita, dan yang paling penting teman-teman sekalian, sejauh mana kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita sudah mengasihi diri sendiri, otomatis kita sudah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sahabat adalah anugerah dari Allah. Kita tidak bisa memprogramkan siapa menjadi sahabat kita. Melalui peristiwa tertentu, tiba-tiba seorang menjadi dekat dengan kita, dan kita pun senang kalau dekat dengannya. Ya, disinilah kita yakini sahabat itu adalah anugerah dari Tuhan. Sahabat itu dikaruniai oleh Tuhan. Karena itu persahabatan itu tidak bisa dicari atau dituntut. Kita tidak bisa memaksa orang untuk menjadi sahabat kita. Sahabat itu diberikan oleh Tuhan. Bagi teman-teman yang selalu diberkati oleh Tuhan, pernahkah di dalam benak kita berpikir bahwa suatu saat kita memiliki sahabat? Ataukah sahabat itu sudah diberikan oleh Tuhan? Tentu ya. Kita tidak perlu mencari sahabat. Tuhan sudah memberikan jalan kepada kita, dan Tuhan sudah menentukan siapakah yang layak menjadi sahabat kita. Tetapi sebagai manusia, tentu kita punya banyak pilihan. Tentu kita berbagai cara untuk mendapatkan sahabat, tetapi perlu kita yakini bahwa Tuhan sudah mempersiapkan untuk kita. Tuhan sudah memberikan jalan untuk kita, untuk menentukan siapa akan menjadi sahabat kita. Baik teman-teman sekalian, yang paling penting adalah terbuka. Allah pasti menganugerahkan kepada sahabat. Yang penting dari pihak kita adalah sikap terbuka dan mau melihat sekitar. Misalnya, bila kita melihat orang sakit, kita hendaknya prihatin dan peduli terhadapnya, dan mencoba mencari cara supaya kita bisa membantunya dan menemaninya, entah dengan materi ataupun dengan doa. Siapa tahu Tuhan menjadikan orang itu sahabat kita yang kita tidak tahu, namanya rencana Tuhan. Karena saat itu mereka lah saudara kita. Mereka dianugerahkan Tuhan untuk menjadi sahabat kita, karena rencana Tuhan lebih indah pada waktunya. Tapi kita yakini bahwa apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita itulah yang terbaik.
Sahabat itu adalah anugerah dari Allah. Persahabatan itu indah karena karunia Allah. Adanya sahabat membuat hidup kita berseri-seri, bersemangat, dan bergairah. Kehadiran sahabat membuat kita kuat, punya akar, punya nilai, dan punya arah yang baik dan benar. Seorang ibu yang janda mau bekerja berat demi kebutuhan hidup anak-anaknya. Bagi ibu, anak-anaknya lah sahabat yang dicintai dan dibelanya dengan seluruh hidupnya. Inilah ungkapan dari seorang ibu. Anak-anak adalah segala-galanya. Apapun dilakukan, bahkan dia rela mengorbankan seluruh hidupnya demi anak-anaknya. Seseorang yang berpergian ke kota lain suka mampir di tempat sahabatnya. Dia mendapatkan kesempatan untuk melepas lelah, dan sahabat menerimanya merasa senang dan bahagia karena perhatian dan kehadiran sahabatnya itu. Maka orang yang karena berjumpa dengan sahabat selalu menimbulkan semangatnya baru. Ya, persahabatan itu indah karena Allah. Kita harus menyadari semua itu, teman-teman sekalian. Jangan pernah mengatakan persahabatan itu indah kalau bukan berasal dari Allah. Kita harus yakin dan percaya bahwa suatu persahabatan, membangun sebuah persahabatan indah itu karena pertama-tama karena itu semua campur tangan Tuhan. Sahabat tidak pernah menjadi milik kita. Kenapa? Sahabat tidak pernah menjadi milik kita. Justru karena sahabat itu dikarunia Allah, maka sahabat tidak pernah menjadi milik kita. Dia adalah milik Allah yang mengaruniakannya kepada kita. Maka kita tidak boleh mengatur dan mendikte sahabat. Kalau kita terbuka dan menyadari sahabat adalah anugerah Allah, maka kita harus bisa menerima dia apa adanya. Sahabat itu pasti memiliki latar belakang dan sejarah hidupnya sendiri. Karena sahabat itu tidak pernah menjadi milik kita, maka apabila pada suatu waktu sahabat kita pergi meninggalkan kita, kita tidak boleh marah atau kecewa. Baik teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita sering membaca kitab suci, terutama kitab Yunus, itu sangat luar biasa ya teman-teman. Yunus bab 4 ayat 16 sampai 10. Mari kita coba lihat apa makna dari kitab Yunus ini. Makna kitab Yunus bab 4 ayat 6 sampai 10. Pohon jarak itu begitu mengunyahkan hati Yunus, tetapi tiba-tiba pohon itu mati dan tumbang. Yunus pun menggerutu dan protes kepada Tuhan. Lebih baiklah aku mati daripada hidup, katanya. Lalu Allah menyadarkan Yunus, engkau sayang pada pohon jarak itu, ya untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan. Tuhanlah sahabat sejati. Kalau teman-teman baca di Kisah Para Rasul bab 15 ayat 35 sampai dengan 41, itu digambarkan tentang perselisihan antara Paulus dan Barnabas.
apa yang diungkapkan dalam perikop itu? Pengalaman Barnabas dengan Paulus. Coba kita lihat tentang Kisah Para Rasul bab 9 ayat 26 sampai 27. Membawa Paulus kepada para rasul. Yang kedua, melayani bersama dengan Paulus. Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 26. Berjalan bersama dengan Paulus. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 14. Berpisah dengan Paulus. Kisah Para Rasul bab 15 ayat 35 sampai 41. Lalu bagaimana perasaan Paulus setelah berpisah dengan Barnabas? Coba teman-teman bayangkan bagaimana hati kita ketika kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda berpisah dengan keluarga Anda, dengan kedua orang tua Anda, dengan pacar Anda, dengan teman Anda, dengan guru Anda? Seperti apa perasaan Anda? Apakah perasaan Anda sama juga yang dialami oleh Paulus dan Barnabas? Perasaan Paulus setelah berpisah dengan Barnabas. Paulus merasa kesepian, sedih, rasa sakit hati. Tetapi kemudian melalui refleksi yang dalam tentang persahabatan dengan Barnabas, Paulus mulai menemukan kuncinya, bahwa dalam setiap persahabatan macam apapun, akhirnya Tuhanlah yang menjadi pusat dari seluruh persahabatan itu. Luar biasa teman-teman. Bagaimana Paulus ini merefleksikan tentang arti dari persahabatan secara Kristiani. Ya, ini menjadi contoh bagi kita. Kita harus banyak belajar dari Santo Paulus, bahwa kunci yang diberikan oleh Santo Paulus itu bisa menjadi pedoman bagi kita untuk membangun sebuah persahabatan. Bahwa dalam setiap persahabatan macam apapun, akhirnya Tuhanlah yang menjadi pusat dari seluruh persahabatan kita. Melalui perpisahannya dengan sahabatnya Barnabas dan dengan bermacam-macam orang, Paulus akhirnya harus mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya sahabat yang sempurna. Yesus Kristuslah satu-satunya sahabat yang setia, yang mengenal sedalam-dalamnya diri kita dan tidak pernah meninggalkan kita barang sedikit pun dan dimanapun. Ya teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan, walaupun sahabat kita, teman kita, pacar kita, istri kita meninggalkan kita, tapi kita masih punya sahabat yang selalu menemani kita, yang selalu setia dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus bangga mengimani Yesus, bangga menjadi orang Katolik. Ataukah apakah Anda sudah bangga menjadi orang Katolik? Apakah Anda sudah bangga mengimani Yesus Kristus? Tentu jawabannya ada di dalam hati Anda. Apakah Anda sudah bahagia bersama Yesus? Tentu jawabannya semua itu ada di dalam hati Anda masing-masing. Bagi Paulus, Kristus menjadi satu-satunya sahabat. Sungguh luar biasa. Dalam Filipus bab 14 bab 3 ayat 8.
Bagi Paulus, Kristus menjadi satu-satunya sahabat. Paulus menuliskan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Sungguh-sungguh luar biasa teman-teman sekalian. Inilah ungkapan iman dari Paulus kepada Yesus. Refleksinya sungguh-sungguh luar biasa, sungguh-sungguh menyentuh hati kita, menyentuh hati saya. Paulus menegaskan, bagiku hidup adalah Kristus. Wow, sungguh luar biasa ya. Bagiku hidup adalah Kristus. Refleksinya mendalam karena pengenalan akan Yesus. Apakah kita bisa mengatakan demikian? Bagiku hidup adalah Kristus. Bisa Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita percaya bahwa Yesus adalah benteng hidupku. Paulus sudah menunjukkan jalan bagi kita, bahwa hidup adalah Kristus. Dari semua ungkapan Paulus di atas tentu bukan untuk meremehkan indahnya persahabatan dengan sesama manusia, bukan teman-teman sekalian, melainkan mau menekankan bahwa hanya di dalam Yesus Kristus setiap persahabatan lainnya mendapat arti dan makna serta keindahan yang sejati. Ya teman-teman sekalian, dari semua ungkapan Paulus sebelumnya yang kita sudah lewati bersama, tentu bukan untuk meremehkan indahnya persahabatan dengan manusia, melainkan mau menekankan bahwa hanya di dalam Yesus Kristuslah setiap persahabatan lain mendapat arti dan makna serta keindahan yang sejati. Baik teman-teman sekalian, untuk kita renungkan. Yang pertama, mari kita bersahabat dengan sebanyak mungkin orang. Janganlah takut bersahabat, asalkan persahabatan kita dengan siapapun harus meneladani persahabatan Tuhan yang tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Kepastian mendalam dalam persahabatan hanya datang dari persahabatan kita dengan Kristus. Kristus tentu membantu kita untuk mengenal dan menemukan keindahan persahabatan dengan siapapun. Mari kita renungkan semua ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini menjadi bahan permenungan kita. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa dukung terus channel ini. Gampang sekali dukungnya, dengan tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Dan support terus channel ini teman-teman. Dan semoga channel ini terus menginspirasi kita sekalian. Ada seorang kudus dari Prancis, namanya Santo Montfort. Dan dari 2013 sampai 2016 saya pernah menjadi murid dalam hidup membiara di bawah spiritualitas Santo Montfort. Dia mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang menonton. Mengenal Yesus adalah mengenal segala-galanya. Tidak mengenal Yesus berarti tidak mengenal apa-apa. Santo Montfort mau mengatakan kepada kita, mari kita bersama-sama untuk mengenal Yesus lebih dalam.
Kalau kita sudah mengenal Yesus lebih dalam, otomatis kita sudah mengenal segala-galanya. Jangan pernah mengatakan saya mengenal semuanya, saya mengenal segala-galanya, saya mengenal sahabat saya, tapi omong kosong kalau kita tidak mengenal Yesus. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.